Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Wiwi Suryanti sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8, kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Yopi Yan Lapri dan fasilitator saya adalah Ibu Dwi Kartini. Arthur auf der Heide menyatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Berikut ini pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu. Sedangkan pengertian lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Yang pertama akan kita bahas yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian, minat belajar. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien berdasarkan gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid-murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal mereka. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian yang keempat, berbicara dengan gurunya murid yang sebelumnya. Kemudian, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut ini strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama dengan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Kita akan bahas untuk yang pertama diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Ini merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Selanjutnya kita akan melihat kaitan antara materi dalam modul ini, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, semuanya mengacu pada berpihak pada murid serta profil belajar Pancasila. Kita akan melihat kaitan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, nilai dari guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Nah, peran dari guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kemudian, pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, kaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, jabarkan 3 strategi diferensiasi. Dan yang kelima, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.
Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang keempat, kaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki ketertarikan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Berikut ini kesimpulan dari koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, semuanya mengacu pada berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila. Berikut ini kesimpulannya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Kemudian yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian tadi pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.